berdiskusi dengan non-muslim bagian ke-6. Karena kita setiap durasi, setiap bagian ini cuman kedap bisa 15 menit. Untuk mencapai 30 menit atau 1 jam atau 45 menit, saya belum memperoleh itu karena belum memverifikasinya. Karena alasan tertentu ya. Alasan nomor HP-nya kali udah kebanyakan dipakai kan gitu ya. Jadi nggak bisa memverifikasi gitu. Jadi saya tidak bisa menaikkan durasi video-video saya untuk diupload di akun ini lebih dari 15 menit. Jadi terpaksalah kita selalu memvideokan dengan durasi maksimal 15 menit. Ini bagian yang ke-6 ya. Ini saya bicara masalah ini berkaitan dengan puasanya orang Kristen. Jadi kronologis ceritanya seperti ini. Kemarin saya mendengarkan perdebatan apologeter Islam dengan apologeter Kristen. Apologeter ini saya sebut ada 2 orang gitu. Yang pertama Natalia. Natalia ini orang Islam, dia mu'alafah. Tahun 2018 beliau, ini cewek ya, beliau masuk Islam gitu. Dan saya yakin si Natalia ini masuk Islam ini karena cerdas dia. Berilmu dia. Berarti dia sudah melahap Bible gitu. Udah membaca Bible, udah meneliti Bible, ayat-ayatnya, ya pasal-pasalnya, kandungan-kandungannya, dan sudah paham gitu. Mana yang kata-kata Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang bukan kata-kata Nabi Isa, tapi kata-kata Paulus dan lain sebagainya. Karena dia paham begitu, kemudian dibandingkan dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dia masuk Islam. Memang anjuran Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau itu diangkat ke langit, berpesan kepada Hawariyun, itu 11 muridnya itu Bani Israel itu. Ya, bukan Bani Jepang atau Bani Indonesia atau Bani Batak dan sebagainya ya. Artinya bukan keturunan manusia dari Batak atau dari Manado atau dari NTT ya, atau dari belahan bumi yang lain, tapi khusus Bani Israel, manusia suku Israel, suku Yahudi. Nabi Isa berpesan kepada mereka itu, wahai Bani Israel, begitu. Jadi kalian itu nanti akan, setelah saya meninggal, maksud diangkat ke langit itu, kalian itu nanti masuk Islam gitu, ngikutin Nabi Muhammad SAW gitu, kalau masih ada umur gitu. Artinya kan pesanan kepada kita juga yang di luar Israel, Bani Israel, nanti Nabi Muhammad muncul itu untuk kita, seluruh bangsa gitu. Bangsa Eropa, bangsa Asia, Afrika, yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, kuning dan sebagainya gitu. Jadi cikal bakalnya itu dari ajaran Nabi Isa, Islam. Nah, ini Natalia ini dia paham seperti itu gitu. Jadi kalau dia mau selamat, memang dia harus pindah. Bukan pindah, meneruskan lagi ajaran Nabi Isa ini dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama begitu. Jadi artinya kalau tidak begitu, nanti dia akan terseret-seret kepada ajaran Paulus begitu. Kira-kira nubuatnya seperti itu gitu. Kalau umatnya Nabi Isa ini tidak mengikuti Nabi Isa, nanti dia akan terseret kepada ajaran yang non Isa, yang bukan Isa alaihissalam. Artinya antara lain Paulus gitu. Barangkali Nabi Isa sudah tahu gitu, nanti umatnya khususnya Israel itu bisa kesedot ke Kristen akhirnya, bukan Nasrani aja Pak, akhirnya ke Kristen gitu. Kalau Nasrani barangkali itu ajaran Nabi Isa gitu ya, karena di Quran disebutkan begitu ya. Tapi Kristen ini yang bukan ajaran Nabi Isa. Nah, Natalia ini berarti dia mu'alafah yang cerdas begitu. Dan karena udah 5 tahun dari tahun 2018, berarti sebenarnya udah bukan mu'alafah lagi ya, bukan mu'alaf dia. Ya sudah Islam penuh begitu ya. Dan dia berdebat itu dengan Ica. Nah, Ica ini saya lihat, saya dengar suaranya itu dia masih Kristen totok nih. Kristennya apa nih, Katolik apa Protestan nih? Ya, saya nggak tahu nih dia. Sedangkan Ica ini
saya nggak jamin dia mengerti Al-Quran dan Sunnah dia. Barangkali Bible-nya juga kurang menguasai dibandingkan dengan Natalia gitu ya. Dan seperti komentar saya yang lalu, bagian yang lalu, bahwa logika atau analogi apologet dari Kristen ini tidak jelas ya, remeng-remeng, carut marut ya, apalagi tidak logik malah justru ya kan, jadi ngawur ya asal goblek gitu ya, kan gitu kira-kira. Jadi analoginya atau logikanya itu malah ribet gitu, jadi nggak terkait gitu, nggak valid, nggak akurat gitu, nggak akurat Pak. Jadi saya membahasakan seperti Uni Ripa ya, Natalia ya, Bang Juma ya, atau apologet Islam yang lainnya lagi, yang ahli-ahli Bible itu tapi juga menguasai keislamannya. Itulah ada pendekar-pendekar, pejuang-pejuang, walaupun tidak sama dengan para sahabat zaman Rasulullah gitu. Kalau pejuang-pejuang zaman Rasulullah atau zaman Daulah Utsmaniyah itu kan berdarah-darah Pak ya. Seperti oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih saja itu kan berdarah-darah untuk menaklukkan Istanbul, untuk menaklukkan Konstantin dari Ortodok Timur, Kristen Ortodok Timur atau Bizantium Timur, itu kan perlu berdarah-darah itu Pak, perjuangannya begitu. Muhammad Al-Fatih Khalifah Utsmaniyah gitu, yang menaklukkan Konstantin pada tahun 1453 Masehi itu, sesuai dengan nubuah Rasulullah SAW. Itu sangat berdarah-darah. Tapi kita di tahun 2020 sampai 2023 ini itu tidak perlu berdarah-darah ya. Yang penting data-data itu akurat ya gitu, dan sopan. Dan saya lihat mereka ini seperti Uni Ripa, Natalia ya, Bang Juma ya, termasuk Ustadz Kainama, Felix Xiao ya, Abdon Ditan ya, Irini Handono, bahkan yang almarhum Iksan Mokoginta ya, itu saya lihat kata-katanya, kalimatnya sopan-sopan gitu ya, berbudaya gitu ya, santun gitu ya. Hanya Ustadz Yahya Walani yang agak keras itu ya, mungkin pembawaan Manadonya, tapi mungkin karena kurang teliti dia gitu ya, bahwa Islam itu dalam berkata-kata tidak perlu keras, artinya kasar maksudnya. Keras boleh tapi tegas, artinya bukan kasar ya. Bukan kasar gitu. Jadi harus santun gitu. Kita lihat Natalia ini baru pernah saya dengar dengan seksama, beliau ini santun sekali gitu ya. Termasuk Bang Juma gitu ya. Natalia maupun Bang Juma ini ngerti sekali lawan debatnya ini gitu ya. Ya, kualitasnya apa udah bisa ditaker gitu ya. Ketika Natalia menghadapi Ica, dia ngerti gitu ya, bahwa Ica cuman beranalogi dan berlogika yang tidak logik, malah yang tidak tepat, yang akhirnya ribet, yang ngawur, nggak tepat sasaran. Jadi kayak debat kusir gitu ya. Nanti pendengarnya pun, baik dari golongan Kristen maupun golongan Islam pun, bisa menilai secara akal sehat, ini Mbak Ica kurang pas ngomongnya ini gitu ya, kurang logik malah gitu ya. Jadi masalah begini tuh nggak bisa diakal-akalin, diputar-putar, nggak bisa Pak. Masalah kebenaran nih kan ya, al-haq itu nggak bisa dikelabui gitu dengan kata-kata yang tidak akurat gitu ya. Ya tentunya mereka berdua ini, Natalia dan Ica ini, membicarakan masalah ketuhanan gitu. Jadi Ripa ini menjabarkan atau mentafsirkan, mengartikan ayat-ayat Bible itu tentang ketuhanan yang sesuai dengan Islam gitu. Bahwa Nabi Isa itu, dalam sabda-sabda Nabi Isa di dalam Bible itu tidak mengarahkan kepada
Tritunggal atau Trinitas gitu, atau mengarahkan bahwa dirinya sebagai Nabi Isa ini jadi anak Tuhan dan menjadi Tuhan. Dan Tuhan Allah itu sendiri, ini kan berantakan jadinya. Filsafat Yunaninya ini yang ditularkan kepada orang Indonesia, kepada apologet Indonesia ini, itu filsafat yang ngawur gitu. Buktinya apa? Buktinya di seluruh dunia ini ya, apa di Eropa, di Amerika dan sebagainya itu, mereka akhirnya orang Kristen itu karena filsafat ini ngawur, jadi mereka jadi agnostik gitu ya, jadi ateis gitu, nggak pada mau ke gereja gitu ya. Anak-anak muda milenium itu rata-rata di usia 27 tahun itu tuh nggak ada yang ke gereja gitu, dan mereka umumnya selain agnostik dan ateis, mereka masuk Islam gitu, karena filsafat Islam ini logik gitu ya, dan didukung data gitu. bukan asal goblek dan bukan debat kusir gitu ya. Memang teruji. Sebagai bukti lagi ini Natalia itu berarti kan dia yang tidak mau mengikuti filsafat yang ngawur gitu ya. Jadi filsafat yang benar itu filsafat yang Islam gitu. Jadi ajaran Bible itu yang sesuai dengan Islam gitu, sesuai dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang yang ajaran Paulus itu banyak yang tidak benar ya, filsafatnya banyak yang ngawur gitu. Ketika Natalia membicarakan masalah ketuhanan Nabi Isa ini, itu dibantah oleh Ica dengan dalil-dalil dengan analogi dan logika yang tidak logik ya, dan analogi yang tidak tepat ya, atau filsafat yang ngawur gitu, yang kita dengernya juga nggak asik gitu ya. Ya nggak asik, nggak mau dengerin jadinya kalau begitu. Jadi itu bukan makanan otak gitu ya. Error otak kita bisa error gitu kalau kita mengikuti jalan pemikiran dia, jadi sesat gitu. Kayak orang main catur jalannya nggak bener gitu Pak ya, udah kalah ya, sesat itu. Tapi kalau jalan catur itu betul, dia bisa menang ya, bisa meskakmat, membuat ratu orang lawan kita mati gitu ya, dan juga menang lagi gitu ya. Itu kalau cara kita menjalankan catur benar gitu. Begitu juga bicara, kalau cara kita bicara ini tidak benar ya, yang mendengar pun nggak asik, nggak enjoy gitu, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau pembicaraan itu benar, filsafatnya itu benar, itu mendengarkannya asik, enjoy dan nyaman gitu. Dan itu menjadi energi atau kalori bagi otak kita gitu. Yang tadinya kekurangan energi, otak kita akhirnya tambah energi, dan kita akhirnya bergairah lagi, refresh lagi, segar lagi, karena filsafat yang diucapkan oleh para apologet itu tepat sasaran atau logik atau analoginya itu gitu. Itu seperti yang diucapkan oleh Natalia, dan Natalia pun dalam bicara itu berpikir gitu. Kalau misalnya filsafatnya itu tidak tepat sasaran, dia tidak katakan, lebih baik dia diam gitu. Kalau ada memang filsafat atau kata-kata yang tepat, itu baru dia katakan. Itu tentang ketuhanan Isa ini, membicarakan masalah Isa. Kan di dalam Kristen dan Islam itu bedanya cuma di situ gitu, bahwa kita tidak menuhankan Isa, kalau Kristen itu menuhankan Isa begitu. Kalau kita kan qul huwallahu ahad itu, Allahu shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa orang Islam itu tidak susah dimurtadkan? Karena dia memakai dalil surah Al-Ikhlas ini gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Allah itu satu gitu, dia nggak punya anak. Kalau dibilang dia punya anak, itu seolah-olah langit itu belah Pak. Saking keselnya, kalau menurut bahasa kita orang Ulu Jami, saking keselnya itu kita dituduh macam-macam begitu, itu langit bisa belah begitu. Saking parahnya tuduhan, karena Allah dituduh punya anak gitu, kan lucu gitu. Jadi nggak logik gitu filsafat seperti itu. Nah, itu aja dulu masalah Natalia dan Ica gitu ya.